Nah, implikasinya hasilnya akan P maka Q jika Risna rajin belajar, maka Risna pintar. Halo guys, kembali lagi di Jais Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa diklik subscribe-nya, juga tinggalkan like-nya, aktifkan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Selamat belajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembelajaran matematika kali ini. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, materi logika matematika. Nah, kemarin kan sampai materi disjungsi atau kata hubung atau. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi implikasi, biimplikasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Kita lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu implikasi. Apa itu implikasi? Implikasi adalah sebuah kalimat majemuk yang menggunakan kata hubung jika maka. Nah, bisa dinotasikan seperti ini. Jika P, maka Q. Dibacanya jika P, maka Q. Kita lanjut ke tabel kebenaran. Tabel kebenarannya nah, di sini ada P pernyataan pertama dan Q pernyataan kedua. Di sini ada hasilnya P maka Q. Nah, jika pernyataan awalnya itu benar, jika P-nya benar, Q-nya benar, hasilnya P maka Q akan bernilai benar. Kemudian jika P-nya benar, Q-nya salah, hasilnya akan bernilai salah. Kemudian jika P-nya benar, jika P-nya salah, Q-nya bernilai benar, maka hasilnya P maka Q akan bernilai benar. Kemudian terakhir, jika P-nya salah dan Q-nya salah, hasilnya P maka Q akan bernilai benar. Contoh, misal ada pernyataan pertama itu Risna rajin belajar. Kemudian pernyataan keduanya atau Q-nya itu Risna pintar. Nah, implikasinya hasilnya akan P maka Q jika Risna rajin belajar, maka Risna pintar. Nah, di sini Risna rajin belajar merupakan pernyataan pertama bernilai benar. Dan di sini yang pernyataan keduanya itu Risna pintar bernilai benar. Maka hasilnya akan bernilai benar. Jika P-nya benar, Q-nya benar, P maka Q akan bernilai benar. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke biimplikasi. Apa itu biimplikasi? Biimplikasi merupakan sebuah kalimat majemuk yang menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Dinotasikan seperti ini. P, jika dan hanya jika, Q. Jadi tandanya itu ke panah ke kiri ke kanan.
Kita lanjut bahas ke tabel kebenaran. Nah, untuk tabel kebenaran biimplikasi ini, seperti biasa ada pernyataan pertama itu P, kemudian pernyataan keduanya itu Q, dan hasilnya ada P, jika dan hanya jika Q. Nah, jika P-nya bernilai benar, pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan keduanya bernilai benar, maka hasilnya P jika dan hanya jika Q akan bernilai benar. Kemudian jika P-nya benar, Q-nya bernilai salah, maka P jika dan hanya jika Q akan bernilai salah. Jika P-nya salah, kemudian Q-nya benar, maka hasilnya akan bernilai salah juga. Kemudian jika P-nya salah, Q-nya salah, maka hasilnya akan bernilai benar. Nah, agar lebih memahami tabel kebenaran ini, langsung saja ke contoh soal. Misalnya di pernyataan 1 itu ada 20 dikali 2 sama dengan 40. Kemudian pernyataan keduanya ada 40 merupakan bilangan ganjil. Hasilnya berarti P jika dan hanya jika Q itu 20 dikali 2 sama dengan 40. Jika dan hanya jika dan hanya jika 40 merupakan bilangan ganjil. Nah, di sini dikatakan bahwa pernyataan pertama itu 20 dikali 2 sama dengan 40. 20 dikali 2 sama dengan 40 bernilai benar. Benar ya. Kemudian pernyataan kedua, Q itu 40 merupakan bilangan ganjil. 40 merupakan bilangan ganjil. Salah kan? Bernilai salah. Karena 40 itu termasuk bilangan genap, bukan bilangan ganjil. Nah, berarti jika kita melihat ke tabel kebenaran, dikatakan bahwa P-nya itu benar, Q-nya salah. Q-nya salah, maka hasil akhirnya itu akan bernilai salah. Berarti P jika dan hanya jika Q ini akan bernilai salah. Atau pernyataan bernilai salah. Nah, seperti itu. Kita akan membahas negasi dari kalimat majemuk. Nah, ada 4 negasi. Yang pertama ada konjungsi, yang kedua ada disjungsi, yang ketiga ada implikasi, dan yang keempat ada biimplikasi. Nah, langsung saja ke yang pertama. Pertama kita akan membahas negasi dari konjungsi. Kemarin masih ingat kan konjungsi itu tabel kebenarannya seperti apa? Kita tulis ulang tabel kebenarannya, ada P, Q, lalu ada P dan Q. Nah, di sini ada benar, salah, benar. Salah itu. Kita tulis ulang tabel kebenaran dari konjungsi dulu. Nah, di sini ada P, ada Q, kemudian ada P dan Q. Di sini ada benar, salah, dan Q-nya benar, salah, benar, salah. Kemudian P dan Q-nya itu jika P benar, Q benar, maka bernilai benar. Jika P benar, Q salah, bernilai salah, dan sisanya juga bernilai salah. Nah, sekarang kita tentukan negasi dari P dan Q, negasi dari konjungsi, yaitu P
dan ki. Nah, negasi dari kalimat benar itu kan salah, berarti kemudian kalau salah negasinya benar. Kalau salah benar, salah benar. Nah, berarti negasi dari konjungsi itu salah, benar, benar, benar. Atau ekuivalen dengan ditulis negasi P atau negasi Ki. Nah, nilainya sama. Seperti itu. Contohnya, misal ada kalimat konjungsi P dan Ki, yaitu Bella makan pisang dan minum teh. Nah, di sini kita tentukan Bella makan pisang itu P dan Bella minum teh itu Ki. Berarti negasi dari P atau negasi dari Ki yaitu Bella makan pisang, negasinya jadi Bella tidak makan pisang. Nah, dan di sini diganti dengan atau minum teh, negasinya jadi tidak minum teh. Tidak minum teh. Nah, seperti itu untuk negasi dari konjungsi. Jadi tadinya P dan Ki jika dinegasikan menjadi negasi P atau negasi Ki. Yang kedua ada negasi dari disjungsi dengan kata hubung atau. Nah, kita tulis ulang lagi tabel kebenarannya. Ada P, Ki, P atau Ki. Nah, P-nya benar, benar, salah, salah. Ki-nya benar, salah, benar, salah. P atau Ki-nya, jika P-nya benar, Ki-nya benar, maka P atau Ki benar. P benar, Ki salah, benar. P salah, Ki benar, benar. P salah, Ki salah, salah. Nah, berarti negasi dari P atau Ki-nya akan menjadi negasi dari benar, salah, 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 dan terakhir benar. Jadi yang negasi P atau Ki yang benar hanya yang ini. Jika P-nya salah, Ki-nya salah. Ekuivalen dengan negasi P dan negasi Ki. Jadi berubah dari kata atau menjadi dan. Untuk nilai kebenarannya seperti ini, sama SSSB. Contoh ada kalimat disjungsi P atau Ki. Nah, kalimatnya Andra membawa pulpen atau membawa buku. Nah, sama seperti tadi, Andra membawa pulpen itu P kan, lalu Andra membawa buku itu Ki. Maka negasi dari disjungsinya akan menjadi negasi P dan negasi Ki. Nah, berubah menjadi dan. Maka kalimatnya akan menjadi Andra membawa pulpen, negasinya Andra tidak membawa pulpen. Nah, ataunya diganti dengan dan.
Andra membawa buku, negasinya menjadi Andra tidak membawa buku. Tidak membawa buku. Nah, jadi negasi P dan negasi Ki. Nah, yang ketiga ada negasi dari implikasi. Masih ingat kemarin tabel kebenarannya seperti apa? Nah, di sini ada tabel kebenaran implikasi. Kemudian untuk negasi dari implikasinya sendiri akan menjadi negasi P maka Ki. Negasi dari benar, salah. Negasi dari salah, benar. Negasi dari benar, salah. Negasi dari benar, salah. Nah, nilai kebenarannya seperti ini atau ekuivalen dengan negasi P atau ekuivalen dengan P dan negasi Ki. Nilai kebenarannya sama S, B, S, S. Lanjut ke contoh. Misal ada kalimat jika Rani adalah siswa pintar, maka Rani rajin belajar. Nah, di sini ada sebuah kalimat implikasi, jika Rani adalah siswa pintar, maka Rani rajin belajar. Nah, di sini ada contoh kalimat implikasi, jika Rani adalah siswa pintar, maka Rani rajin belajar. Akan kita ubah ke negasi implikasi, maka kalimatnya akan berubah menjadi P dan negasi Ki. P-nya adalah Rani adalah siswa pintar. Ki-nya Rani rajin belajar. Kita tulis menjadi Rani adalah siswa pintar dan Rani tidak rajin belajar. Nah, di sini bisa terlihat bedanya dari jika maka berubah menjadi dan. Untuk negasi implikasi. Yang keempat ada negasi dari biimplikasi. Nah, untuk mengingat tabel kebenaran yang kemarin, di sini disediakan tabel kebenaran dari biimplikasi. Untuk mencari negasi dari biimplikasi, maka ditulis negasi dari P jika dan hanya jika Ki. Seperti biasa, negasi dari B itu salah, negasi dari salah, benar, negasi dari salah, benar, negasi dari benar, salah. Ekuivalen dengan P dan negasi Ki atau Q, Ki atau Ki dan negasi P. Didapat dari mana? Bisa dibuktikan di sini. Negasi P jika hanya jika Q itu ekuivalen dengan negasi dari P maka Q atau negasi dari Q maka P. Nah, masih ingat kan tadi negasi dari implikasi itu dari negasi P maka Ki menjadi P dan negasi Ki. Atau negasi Ki
maka P menjadi Ki dan negasi P. Nah, sama ya. Hasil nilai kebenarannya sama, salah, benar, benar, salah, karena bernilai ekuivalen atau setara dengan. Contohnya, Rani adalah siswa pintar jika dan hanya jika Rani rajin belajar. Maka negasi dari B implikasinya akan menjadi P dan negasi Ki atau Ki dan negasi P. Nah, P-nya Rani adalah siswa pintar, Ki-nya Rani rajin belajar. Kita lanjutkan P dan negasi Ki. Berarti Rani adalah siswa pintar dan negasi Ki, Rani tidak rajin belajar. Rani tidak rajin belajar. Atau Ki, Rani rajin belajar. Rani rajin belajar. Dan negasi P. Dan negasi dari P adalah Rani bukan siswa pintar. Rani bukan siswa pintar. Nah, untuk negasi dari bimplikasi hasilnya seperti ini. Rani adalah siswa pintar dan Rani tidak rajin belajar, atau Rani rajin belajar dan Rani bukan siswa pintar. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, ketiganya ini masih berhubungan erat dengan implikasi karena ketiganya ini dapat mengubah pernyataan implikasi. Nah, yang pertama kita akan membahas converse. Converse ini akan mengubah pernyataan implikasi menjadi kebalikannya. Jadi misal implikasinya itu kan jika P maka Ki. Nah, maka converse-nya akan menjadi jika Ki maka P. Jika Ki maka P. Nah, jika masih bingung, kita lanjut ke contoh. Misal implikasinya itu jika P maka Q-nya itu adalah yang tadi. Jika Risna rajin belajar, maka Risna pintar. Nah, berarti kalimat converse-nya itu akan menjadi jika Ki maka P. Berarti jika Risna pintar, maka Risna rajin belajar. Nah, kan di pernyataan pertama itu, di kalimat implikasinya itu, Risna rajin belajar merupakan P. Nah, kemudian Risna pintarnya itu Ki. Nah, untuk menjadi kalimat yang converse, berarti tinggal dibalik saja. Dibalik
Ki-nya di awal, di sini ki, maka P-nya di akhir. P. Nah, berarti jika Risna pintar, maka Risna rajin belajar. Sekarang akan membahas inverse. Apa itu inverse? Nah, inverse ini akan mengubah kalimat implikasi dengan cara menegasikannya. Jadi kan implikasi itu jika P maka Q. Nah, inverse-nya menjadi negasi P maka negasi Q. Nah, contohnya misal ada implikasinya itu jika P maka Q. Yang tadi ya, jika Risna rajin belajar maka Risna pintar. Nah, berarti kalimat inverse-nya itu jadi negasi P maka negasi Q. P-nya mana? P-nya ini. P-nya ini kita buat negasi dulu. Berarti negasinya itu menjadi jika Risna tidak rajin belajar, maka, nah kemudian di sini Q-nya kita buat negasi. Negasi dari Q itu Risna tidak pintar. Berarti jika Risna tidak rajin belajar, maka Risna tidak pintar. Nah, di sini negasi P, di sini negasi Q. Nah, jadi logikanya kalau Risna ingin pintar, maka Risna harus rajin belajar. Nah, sekarang ada kontraposisi. Kontraposisi ini merupakan kebalikan dan negasi dari pernyataan implikasi. Jadi ada pernyataan implikasinya itu jika P maka Q. Nah, kemudian kontraposisinya akan menjadi dibalikan dulu baru dinegasikan. Nah, kita balikan dulu Q maka P, kemudian dinegasikan. Negasi Q maka negasi P. Nah, jadi kontraposisinya akan menjadi seperti ini. Negasi Q maka negasi P. Contohnya yang tadi implikasinya itu jika P maka Q, jika Risna rajin belajar maka Risna pintar. Nah, P-nya itu kan Risna rajin belajar. Q-nya itu Risna pintar. P, Q. Nah, jadi kontraposisinya itu negasi Q maka negasi P. Nah, ini kita balikan dulu, kemudian dinegasikan. Negasi dari P itu kan berarti Risna tidak rajin belajar. Jadi hasilnya akan menjadi jika Q-nya itu Risna pintar. Negasinya Risna tidak pintar. Jika Risna tidak pintar, maka negasi P-nya itu Risna rajin belajar. Nah, berarti negasinya itu Risna tidak rajin belajar. Jadi kita tulis Risna tidak rajin belajar. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Kontraposisinya menjadi jika Risna tidak pintar, maka Risna tidak rajin belajar. Ini merupakan negasi Q dan ini merupakan negasi dari P. Jadi ya sama saja, jika Risna ingin pintar,
maka Risna harus belajar. Kalau tidak ingin pintar ya tidak usah belajar, seperti itu logikanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini telah selesai sampai ke materi kontraposisi. Untuk minggu depan kita akan membahas penarikan kesimpulan, yaitu ada modus tollens, modus ponens, dan silogisme. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dalam hal penyampaian materi ataupun hal yang lainnya. Mohon maaf sekali lagi dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.